Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini, saya Bunga Kartika Sari, mahasiswi semester 5 dari jurusan Sastra Inggris UIN Sunan Gunung Jati Bandung, akan mempresentasikan bisnis plan saya. Sebelumnya juga saya ingin berterima kasih kepada Bapak Dr. Dedi Supriyadi SAGM HUM yang telah membimbing saya membuat bisnis plan ini. Baik, langsung saja. Jadi di sini saya akan membuka tempat kursus bahasa-bahasa asing yang diberi nama FLC. FLC ini adalah singkatan dari Foreign Languages Course yang terdiri dari 3 kelas program bahasa asing. Pertama ada program kelas bahasa Inggris, yang kedua ada program kelas bahasa Perancis, dan yang ketiga ada kelas program bahasa Jerman. Dan di sini juga ada slogan untuk lebih menarik konsumen atau para pelajar gitu, target pasar, dan juga untuk memotivasi murid-murid yang nantinya belajar di tempat kursus saya, yaitu the limits of my language mean the limits of my world. Jadi kalau kita kemampuan bahasa asingnya luas, jadi kita akan lebih luas juga wawasan kita gitu di dunia ini. Ya, slogan ini saya ambil dari kutipan seorang filosofer terkenal, yaitu Ludwig Wittgenstein. Jadi nama tempat kursus saya FLC Foreign Languages Course. Jenis usahanya yaitu jasa kursus bahasa-bahasa asing. Target pasar meliputi pelajar, mahasiswa, dan karyawan. Pelajar atau mahasiswa, karyawan yang ingin menambah wawasannya dalam bidang bahasa asing maupun yang untuk persiapan studi ke luar negeri, khususnya negara yang bahasanya dipelajari di tempat kursus ini. Yang kedua itu untuk pelajar dibuka mulai umur 15 tahun. Tujuannya agar pemberian materi bisa disamakan dengan orang yang berumur 20 tahun ke atas, karena di sini kami juga membuka untuk yang bukan pelajar atau mahasiswa yang ingin belajar seperti karyawan gitu. Motivasi saya mendirikan bisnis plan ini karena berawal dari kesenangan saya sendiri. Saya suka belajar bahasa asing seperti bahasa Prancis dan bahasa Jerman. Tetapi saya mendapati bahwa tempat-tempat kursus yang sudah ada khususnya untuk bahasa Prancis dan bahasa Jerman itu mahal sekali, rata-rata di atas jutaan, dan di sini saya termotivasi untuk membuka tempat kursus yang harganya menyesuaikan kemampuan para pelajar, mahasiswa, ataupun karyawan dari semua kalangan, tetapi tetap berkualitas. Dan selain itu, saya juga ingin memajukan pengetahuan anak-anak Indonesia tentang bahasa asing gitu, karena ya supaya semakin luas jangkauannya gitu. Selanjutnya ada target yang ingin dicapai dalam bisnis plan ini. Pertama, meliputi visi. Visinya yaitu meningkatkan kemampuan belajar bahasa asing baik di sekolah, kampus, ataupun kantor dan lingkungannya. Lalu ada juga misi, menyediakan tempat kursus bahasa asing yang memiliki suasana belajar yang menyenangkan dengan kualitas pengajar yang mumpuni, dan mengundang native speaker sebagai pengajar tamu secara berkala, bisa dilakukan secara virtual melalui Google Meet atau Zoom Meeting, sehingga peserta didik tidak perlu jauh dari rumahnya. Ya, selanjutnya ada analisis pesaing. Saat ini memang sudah banyak tempat kursus bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Untuk itu saya menyiapkan beberapa strategi yang membuat tempat kursus saya ini akan berbeda dan lebih menarik. Yang pertama ada free konsultasi tentang studi ke luar negeri atau program pertukaran pelajar ataupun short course ke luar negeri. Yang kedua ada free scholarship essay guide and review. Jadi di sini ada bimbingan gratis juga untuk mempersiapkan seperti persyaratan untuk beasiswa ke luar negeri. Biasanya kan ada membuat esai, review, ataupun motivation letter gitu. Yang ketiga, akan mendapat sertifikat resmi dari FLC setelah para murid
melakukan kursus di tempat kursus ini selama 1 tahun. Sesudah itu mereka akan mendapat sertifikat. Sertifikat ini bentuknya e-sertifikat supaya lebih mudah untuk diberikan. Yang keempat, mengundang native speaker sebagai guest teacher. Jadi rencananya saya akan mengundang native speaker asli dari Prancis, Jerman, dan Inggris atau bule gitu supaya kelasnya akan lebih menarik gitu. Nah, untuk mewujudkan kelebihan ini tentu tidak semudah membalikan telapak tangan. Nah, maka dari itu saya juga mempersiapkan beberapa rencana gitu, yaitu bekerja sama dengan beberapa mitra yang bisa memberi relasi dan bantuan untuk mewujudkan strategi-strategi ini. Ya, di antaranya mitra yang pertama ada Studyik International, yaitu konsultan pendidikan yang mengakomodasi orang-orang yang ingin pergi ke luar negeri dengan tujuan yang bermakna. Yang kedua ada NIEC, yaitu konsultan pendidikan luar negeri yang membantu pencarian sekolah atau universitas di luar negeri. Yang ketiga ada LPDP. LPDP yaitu Lembaga Pengelola Dana Pendidikan di bawah Kementerian Keuangan yang mengelola dana pendidikan dan memberi akses bagi orang-orang Indonesia untuk mendapat beasiswa studi di luar negeri. Nah, mitra-mitra ini saya ketahui dari waktu itu saya diberi waktu riset selama 2 minggu dan saya menemukan mitra-mitra ini gitu. Beberapa lembaga ini sudah saya ikuti juga di Instagram dan juga beberapa saya sering mengikuti acara-acara dari lembaga-lembaga ini seperti NIEC. Saya sering mengikuti webinarnya dan juga kalau ada konsultasi untuk kampus-kampus di luar negeri. Dan untuk LPDP juga seperti itu. Saya sering mengikuti acara-acara LPDP sehingga mungkin jika ingin membangun relasi, saya mengirim mereka email proposal semacam itu ataupun bisa melalui DM Instagram official akun mereka gitu. Ya, selanjutnya ada strategi pemasaran yang meliputi 4 bidang. Pertama, product, kedua, price, ketiga, place, dan yang keempat, promotion. Yang pertama ada product. Produk ini ketersediaannya program kelas berbagai tingkatan sesuai dengan kebutuhan konsumen. Yang pertama, kita akan membahas tentang program kelas bahasa Inggris dulu. Jadi di sini ada beberapa tingkatan karena di bahasa asing itu biasanya kita mengenal profisiensi, yaitu tingkatan level kemampuan bahasa asing seseorang. Yang pertama ada profisiensi di basic. Nah, basic ini meliputi A1 dan A2. Untuk A1 disarankan yang baru mau belajar benar-benar sekali baru mau belajar bahasa Inggris, nah lebih baik masuk ke A1. Jadi kita belajarnya dari basic. Nah, kalau untuk A2 di sini nggak terlalu basic tapi masih tingkatannya masih di dasar gitu, tapi nggak terlalu sedasar di kelas A1. Selanjutnya proficiency intermediate. Ini masuk ke kelas B1. Jadi orang yang kira-kira sudah ada bayangan bahasa Inggris itu dasarnya seperti apa. Nah, kita disarankan untuk mengikuti kelas B1. Dan selanjutnya B2. B2 ini tingkatannya lebih tinggi dari B1. Jadi disarankan untuk orang-orang yang sudah mumpuni grammar tensesnya, lebih baik masuk ke kelas B2 gitu. Dan selanjutnya ada kelas IELTS, International English Language Testing System. Nah, IELTS ini merupakan tes internasional gitu. Kan biasanya di profisiensi itu ada meliputi tingkatan level A1, A2, B1, B2, C1, dan C2. Tapi di sini saya tidak membuka kelas C1 dan C2, tetapi saya langsung buka untuk kelas persiapan tes internasional, karena biasanya untuk tes internasional ini untuk orang-orang yang memang sudah C1, berada di tingkatan level C1 dan C2. Jadi orang yang masuk ke kelas program ini, saya sekaligus untuk dibentuk menjadi orang yang akan mempunyai kemampuan di C1 dan C2 sehingga siap untuk melakukan tes internasional gitu. Jadi sekalian dibentuk gitu.
Jadi IELTS ini adalah International English Language Testing System, tes yang diakui secara global untuk menguji kemampuan bahasa Inggris yang diselenggarakan bersama oleh Universitas Cambridge, British Council, dan IDP Education Australia. Dan IELTS ini juga sering menjadi persyaratan bagi orang-orang yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri, khususnya Inggris ataupun negara-negara yang menjadikan bahasa Inggris itu menjadi bahasa utamanya, dan bisa juga dijadikan persyaratan untuk yang ingin berkarir ke luar negeri gitu. Produk yang kedua ada kelas bahasa Jerman. Sama seperti bahasa Inggris, kelas bahasa Jerman juga tersedia dari tingkatan level kelas A1 yang benar-benar orang yang baru mau belajar bahasa Jerman. Kita sarankan untuk masuk ke A1, jadi kita benar-benar belajar dari basic seperti ya nama-nama hewan gitu yang benar-benar basic sekali. Dan yang A2 yang sudah lebih tingkatannya lebih tinggi dari A1. Lalu ada tingkatan B1 seperti kelas bahasa Inggris. Di sini masuk ke kelas intermediate. Kelas B2 juga seperti itu yang lebih lebih tinggi dari B1 yang tidak terlalu dasar banget gitu. Sudah mulai belajarnya itu sudah mulai seperti ada idiom dari bahasa Jerman gitu lebih dalam. Nah, di bahasa Jerman juga sama, saya tidak akan membuka kelas C1 dan C2-nya, tetapi langsung ke persiapan tes internasionalnya. Ya, kurang lebih sama seperti bahasa Inggris ya, kalau untuk penjelasan kelas A1, A2, B1, B2, C1 dan C2-nya, tapi yang berbeda di sini tes internasionalnya. Jadi kalau tes internasional untuk bahasa Jerman itu namanya tes DAF. Tes DAF ini adalah tes kemampuan bahasa Jerman bersertifikat yang diakui secara internasional akan penguasaan bahasa Jermannya. Sama seperti IELTS, biasanya sertifikat dari hasil tes ini diperlukan jika ingin melanjutkan studi ke luar negeri maupun bekerja dalam bidang akademis. Biasanya lebih diutamakan untuk yang ingin benar-benar langsung ke negara Jermannya gitu, yang ingin belajar ke negara Jerman dan juga yang ingin bekerja, diperlukannya sertifikat tes DAF ini gitu. Selanjutnya produk yang ketiga itu ada kelas bahasa Prancis. Sama di kelas bahasa Prancis juga seperti bahasa Inggris dan bahasa Jerman, kami membuka dari kelas A1 yang benar-benar basicnya sampai kelas B2. Ya, saya tidak akan membuka kelas C1 dan C2-nya, tapi langsung ke tes persiapan internasionalnya. Nah, di sini namanya beda kalau untuk tes bahasa Prancis, yaitu DELF, Diplôme Approfondi de Langue Française. Jadi, DELF ini adalah ujian kemampuan bahasa Prancis yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Prancis untuk mempermudah akses ke perguruan tinggi di Prancis dan memberikan nilai tambah dalam pencarian kerja ataupun yang ingin tinggal di Prancis gitu. Jadi biasanya kalau kita ingin keluar negeri, terutama untuk tinggal dalam jangka waktu yang lama seperti studi ataupun bekerja, dibutuhkan sertifikat yang menunjukkan kalau kita ini memang sudah ahli dalam bahasa negara tersebut gitu, supaya nantinya kita bisa mengerti komunikasi di sana gitu. Ya baik, yang strategi pemasaran yang kedua ada price, harga. Di sini para murid nanti diperkenankan untuk membayar per bulan gitu untuk ya kelancaran pembelajaran. Untuk kelas bahasa Inggris, kelas A1-nya dibuka mulai harga sekitar 60.000 per orang, A2-nya 80.000 per orang, kelas B1 100.000 per orang, B2 120.000 per orang, dan untuk kelas IELTS yaitu 800.000 per orang. Yang kedua, untuk kelas bahasa Jerman, kelas A1-nya berbeda dari bahasa Inggris. Di sini A1-nya dimulai dari harga 150.000 per orang, yang kelas A2-nya itu 200.000 per orang, kelas B1 bahasa Jerman 350.000 per orang, B2-nya 500.000 per orang. Dan untuk kelas tes DELF yaitu 2 juta per orang. Selanjutnya untuk kelas bahasa Prancis dari mulai kelas
A1 hingga B2 itu sama seperti kelas bahasa Jerman, sangat sama sekali. Dan tetapi untuk tes internasionalnya berbeda di kelas bahasa Prancis. Untuk tes DALF-nya ini 2.500.000 per orang. Jadi saya membuat perkiraan harga ini setelah saya melakukan riset selama 2 minggu kemarin. Dan juga sebelumnya saya juga memang suka ikut kursus-kursus bahasa asing. Jadi saya membandingkan dari beberapa tempat kursus yang pernah saya ikuti gitu. Dan hingga didapat perkiraan harga yang akan saya buka nanti di tempat kursus saya. Selanjutnya, strategi pemasaran yang ketiga ada tempat. Dan tempat ini atau place, proses belajar mengajar akan dilakukan melalui media virtual sehingga seluruh orang di Indonesia bisa mengikuti kursus dan fleksibel gitu dengan waktu pelajar, mahasiswa ataupun karyawan. Dan juga mereka tidak perlu jauh-jauh dari rumahnya, mereka tetap bisa melakukan pembelajaran dari rumah melalui Google Meeting, Zoom Meeting, ataupun pembelajaran virtual gitu seperti Padlet, Edmodo yang accessible gitu. Strategi pemasaran yang keempat yaitu promotion. Promotion ini sangat penting untuk mengenalkan tempat kursus saya nantinya kepada masyarakat. Di sini saya menyiapkan 2 rencana untuk promotion. Yang pertama dilakukan melalui media sosial seperti Instagram, WhatsApp, dan juga YouTube. Yang kedua, promosi ini yang kedua membuka kelas gratis dulu pertamanya dengan syaratnya yang ingin mengikuti program kelas gratis, yaitu mereka harus mengirim bukti share ke WhatsApp grup, men-share bahwa FLC ini sedang membuka kelas gratis, jadi ayo kita ikut gitu sebanyak-banyaknya. Lalu diberi kesempatan selama 2 minggu belajar gratis melalui media virtual seperti yang tadi saya sebutkan, bisa Google Meeting, Zoom Meeting, Padlet, atau Edmodo, atau bahkan WhatsApp group selama 2 minggu dan gratis. Dan disitu juga saya akan sekalian melakukan promosi bahwa apa sih FLC itu, apa sih Foreign Languages Course itu, tempat kursus yang seperti apa. Dan setelah itu setelah jangka waktu 2 minggu itu, para murid boleh lanjut belajar di tempat kursus saya, tetapi untuk saat ini untuk setelah 2 minggu pembelajaran, jika yang ingin lanjut bisa melakukan pendaftaran yang berbayar gitu, melakukan registrasi berbayar gitu, bersama kami. Selanjutnya ada strategi penunjang lainnya untuk mendorong nanti strategi pemasaran. Yang pertama, kami tentunya tempat kursus saya maksudnya akan menyediakan materi pembelajaran yang berkualitas. Lalu peningkatan kualitas pengajar pun akan terus dilakukan untuk menghasilkan materi yang selalu berkualitas. Strategi yang ketiga, pengajar tamu native speaker secara berkala. Native speaker ini akan diadakan setiap 2 bulan sekali. Jadi 2 bulan sekali nanti murid-murid akan belajar langsung dengan para bule langsung gitu, native speakernya. Dan strategi yang keempat ada gratis simulasi untuk tes internasionalnya, untuk bahasa Inggris tes IELTS, bahasa Jerman tes DALF, dan bahasa Prancis DALF. Yang kelima, strategi kelima yaitu silabus pelajaran disesuaikan dengan kelas programnya. Itu kalau untuk silabus kelas A1 yang masih basic ya tentunya disesuaikan gitu dengan kelas program dan kemampuan para murid di setiap level kelas. Selanjutnya, strategi selanjutnya diberikan e-book. Setiap murid itu diberikan e-book dan diberi akses belajar online seperti kelas-kelas Edmodo, Padlet gitu. Jadi di situ cukup interaktif gitu, walaupun pembelajarannya virtual atau daring, tapi di situ cukup interaktif gitu, dan saya sudah pernah mencobanya.
Strategi selanjutnya yaitu setiap satu kelas program dan tingkatannya berisi 10-15 orang supaya kondusif gitu, tidak terlalu banyak. Dan strategi yang penting itu mengenai harga diusahakan ramah di kantong bagi semua kalangan. Selanjutnya dalam bisnis plan ini juga ada perencanaan manajemen. Perencanaan manajemen ini penting dan meliputi dua bidang. Yang pertama ada struktur organisasi dan yang kedua kebutuhan sumber daya manusia. Ya, yang pertama ada struktur organisasi. Struktur organisasi pertama terdiri dari direktur, yaitu saya sendiri, Bunga Kartika Sari. Lalu di bawahnya ada sekretaris, ada bendahara, admin, pengajar, dan native speaker. Bawahnya ada peserta didik. Nah, pengajar ini nantinya untuk kelas bahasa Inggris, nanti juga saya akan mengisi sebagai salah satu pengajar di salah satu program kelas bahasa asing. Oke, selanjutnya ada kebutuhan sumber daya manusia. Ini rincian dari struktur organisasi sebelumnya. Pertama ada posisi sekretaris, diisi oleh satu orang yang mengerti urusan keadministrasian. Lalu ada posisi bendahara, dibutuhkan juga satu orang yang mengerti tentang pencatatan keluar masuk keuangan dan dapat dipercaya tentunya karena akan memegang keuangan. Lalu ada posisi admin. Posisi admin dibutuhkan satu orang yang bisa mengelola media sosial dan web untuk media pembelajaran dan juga untuk registrasi para murid gitu. Lalu ada posisi pengajar. Posisi pengajar ini diisi oleh 3 orang pengajar. Masing-masing kelas bahasa memiliki satu pengajar. Dan selanjutnya di posisi native speaker. Native speaker ini dibutuhkan masing-masing satu untuk satu kelas program. Untuk program kelas bahasa Inggris, satu orang. Program kelas bahasa Perancis, satu orang. Dan program kelas bahasa Jerman diisi oleh satu orang. Lalu ada target pasar. Target pasar meliputi pelajar ataupun mahasiswa, karyawan yang memenuhi kuota kelas. Selanjutnya, analisis keuangan. Analisis keuangan ini meliputi pertama, penentuan modal, kedua, rencana pendapatan, yang ketiga ada rencana pengeluaran, dan selanjutnya ada perkiraan laba. Ya, penentuan modal di sini ada perkiraan modal akan bersumber dari mana, yaitu modal awal diperkirakan akan bersumber dari tabungan atau penghasilan dari hasil saya bekerja nanti, ataupun mungkin ada yang mau ikut menanam saham gitu di bisnis ini, ada yang ingin bekerja sama. Dan selanjutnya ada perkiraan juga modal awal untuk pengeluaran pembuatan bisnis saya ini. Dan di sini saya sudah membuat tabelnya. Keperluan awal meliputi laptop, handphone. Di sini tentunya tidak akan membutuhkan pengeluaran gitu untuk laptop dan handphone untuk modal awalnya. Lalu ada kuota atau wifi. Nah, ini karena keluarga saya pakai dengan harga yang segini, jadi saya membuat biaya Rp525.000. Ada Zoom Premium Rp222.000, dan biaya mencari bantuan mitra. Tentunya untuk mencari mitra juga dibutuhkan biaya, yaitu diperkirakan sebesar 3 juta. Biaya mencari tenaga pengajar diperkirakan 6 juta, dan biaya mencari tenaga pengajar native speaker diperkirakan 5 juta. Jumlahnya sehingga didapat jumlah kira-kira untuk mendirikan bisnis ini saya butuh sebesar Rp14.747.000 untuk membuat tempat kursus FLC ini. Selanjutnya, rencana pendapatan per bulannya. Perkiraan ini saya buat per 5 murid dulu, karena saya di sini juga tidak
tidak terlalu muluk-muluk, walaupun targetnya sebelumnya sudah saya sebutkan bahwa per kelas itu meliputi 10-15 orang, tapi di sini saya juga sadar gitu, karena kalau baru mulai ya mungkin akan masih sedikit-sedikit dulu gitu. Jadi saya membuat rencana pendapatannya di sini per kali 5 murid per bulan gitu. Jadi minimal per bulan itu ada 5 murid lah yang ikut kelas di tempat kursus saya ini. Nah, seperti yang sudah saya paparkan di PowerPoint ini. Nah, untuk kelas bahasa Inggris didapat jumlahnya dari kelas A1 sampai kelas IELTS jumlahnya 5.800.000, diperkirakan per bulannya akan masuk 5.800.000 dari kelas bahasa Inggris. Selanjutnya dari kelas bahasa Jerman diperkirakan per bulannya akan masuk sebesar 16 juta rupiah. Selanjutnya kelas bahasa Prancis diperkirakan per bulannya akan masuk dana sebesar 18.500.000 rupiah. Dan ditotalkan jumlah perkiraan pendapatan per bulan dari ketiga kelas program bahasa asing ini yaitu 40.300.000 rupiah. Ya, selanjutnya ada perkiraan pengeluaran per bulan, rencana pengeluaran per bulan. Nah, seperti yang dilihat saya sudah merincinya, membuat list apa saja beserta harganya. Dan di sini untuk upah pengajar kelas bahasa Inggris tidak dibutuhkan pengeluaran karena akan saya sendiri yang langsung mengajar di program kelas bahasa Inggris, sehingga tidak memerlukan upah gitu. Sehingga didapat jumlah perkiraan pengeluaran per bulan yaitu sebesar 32.747.000 rupiah untuk segala keperluan proses belajar mengajar. Selanjutnya perkiraan laba. Di sini saya menghitung labanya, jumlah perkiraan pendapatan dikurangi jumlah perkiraan pengeluaran per bulan. 40.300.000 rupiah dikurangi 32.747.000 rupiah, didapat perkiraan laba setiap bulannya. Bisnis tempat jasa kursus bahasa asing ini mendapat 7.553.000 rupiah per bulannya. Selanjutnya, elemen analisis SWOT. Analisis SWOT ini sangat penting gitu, karena untuk menentukan apa saja weakness, opportunity, strengths, and threats. Pertama, analisis SWOT yaitu di bidang strength. Strength-nya ini di bisnis saya, pertama, harganya tidak semahal di tempat kursus lain. Yang kedua, tersedianya berbagai kelas dengan tingkatan dari pemula hingga persiapan tes internasional. Lalu terdapat info beasiswa luar negeri juga. Selain itu, diberi arahan membuat CV dan motivation letter. Lalu pembelajarannya dilakukan secara online yang sehingga akan fleksibel. Dan strength yang terakhir itu adanya native speaker sebagai guest teacher di tempat kursus ini, sehingga akan lebih menarik gitu karena belajar langsung dengan native speakernya. Lalu bidang weakness-nya belum mampu mencari modal secara materi yang dibutuhkan dalam jangka waktu dekat, sehingga mungkin bisnis ini akan berjalan setelah saya lulus kuliah S1. Saya akan bekerja dan mencari modalnya dulu gitu, untuk mempersiapkan segala sesuatunya agar lebih matang. Lalu opportunities tempat kursus bahasa asing itu selalu akan ada yang ingin belajar bahasa asing tentunya, yang tertarik untuk belajar bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Prancis. Lalu opportunities lainnya, keterampilan bahasa asing ini sekarang dianggap keren gitu. Kalau orang yang bisa bahasa asing seperti bahasa Inggris, apalagi seperti bahasa Jerman yang tidak terlalu umum dikuasai banyak orang, itu dianggap wah keren, jadi menarik gitu untuk ikut kursus kelas bahasa asing. Selanjutnya, opportunities yang lainnya
Nah, orang yang ingin bekerja atau kuliah ke luar negeri akan selalu ada. Jadi, ya akan selalu ada juga yang belajar bahasa asing gitu, mengikuti kursus kelas bahasa asing. Selanjutnya, bidang threads. Pertama, membangun kepercayaan orang-orang tentang tempat kursus ini. Maksudnya pengenalan ke masyarakat bahwa tempat kursus ini tuh bisa menghasilkan murid-murid yang memang mengerti gitu. Misalnya masuk ke kelas bahasa Inggris dan setelah lulus dari tempat kursus ini, mereka akan jago di bahasa Inggris gitu. Lalu yang kedua, ada bersaing dengan tempat-tempat kursus bahasa asing lainnya, karena emang saya akui tempat kursus bahasa asing itu memang sudah banyak. Selanjutnya, kebersediaan mitra yang akan diajak kerjasama. Tentunya juga saya juga memperkirakan bahwa menjalin kerjasama dengan suatu mitra itu akan dibutuhkan suatu effort atau usaha yang sepertinya butuh usaha gitu. Selanjutnya, threads yang terakhir, mencari tenaga pengajar bantuan yang berkualitas. Ya, tentunya pengajar ini dibutuhkan yang berkualitas untuk menghasilkan para peserta didik atau murid yang nantinya berkualitas juga gitu. Nah, baik, terima kasih. Sekian presentasi tentang bisnis plan saya. Saya mohon maaf jika terdapat kata-kata yang kurang berkenan, dan saya harap bisnis plan ini saya bisa mewujudkannya karena saya memang tertarik dengan bahasa asing dan saya juga ingin membuka tempat kursus bahasa asing. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi para pembisnis muda.